Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pertanian. Khususnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tanaman cabai rawit, cabai keriting dan lain sebagainya ya kan kawan. Yang jelas kita akan membahas mengenai tentang budidaya cabai. Oleh sebab itu kan kawan, sebelum masuk ke pembahasannya, kawan-kawan saya peringatkan untuk menonton video ini hingga akhir agar tidak ada kesalahpahaman, dan yang jelas nantinya semoga bermanfaat dan menambah informasi dari kawan-kawan. Oke, kita masuk ke budidaya cabai terlebih dahulu. Jadi kawan-kawan, pada kali ini kita sudah berada di lahan budidaya cabai, khususnya cabai rawit dan cabai keriting. Tapi ini saya berada di lahan bagian cabai rawit, yang dimana cabai rawit yang kita budidayakan, yang pada video-video sebelumnya kita perlihatkan cara budidayanya, ini kondisinya kayak gini ya kawan-kawan ya. Penanaman kurang lebih dari bulan Agustus, ini September, Oktober, udah ingin memasuki waktu 3 bulan ya kan kawan. Nah, kondisi tanaman cabenya semacam ini. Dan yang kemarin yang belum lama itu kita juga merempel daun bagian bawahnya, yang dimana perempelan tersebut pastinya untuk mengurangi tingkat kebutuhan air pada tanaman, dan di sisi lain juga ya kan kawan, agar unsur haranya terfokus pada masa generatif, yaitu pada buah semacam itu. Dan buahnya sendiri kan kawan, ini tanaman cabai kita menggunakan varietas langgeng ya. Itu kita cabainya setiap ketiaknya tempat kami pada mengeluarkan 2 buah cabai, yang dimana 2 buah cabai ini itu kondisinya masih muda banget, masih belum waktunya panen, akan tetapi masih banyak tanaman yang menghasilkan bunga dan buah ya, yang mulai tumbuh ya, semacam itu. Jadi kan kawan, tanaman cabai ini pastinya pertumbuhannya makin lama juga akan makin banyak, makin besar ya cabangnya ya kan kawan, sehingga nantinya nanti setiap ketiaknya semacam ini kan. Nah, setiap kayak gini, lalu ketiak kayak gini, nah itu akan mengeluarkan bunga atau bakal buah. Bahkan ini ya kan, ini ada yang 3 kan, karena semacam ini ya. Nanti kita lihat dulu pertumbuhan dan hasilnya bagaimana ya, perkembangbiakan dari tanaman cabai tersebut. Pastinya selama kita membudidayakan ini, kita juga ada namanya perlindungan ya bagi tanaman cabai ya. Perlindungan tersendiri adalah suatu hal atau aktivitas yang kami lakukan dalam proses perawatan, yaitu adalah pengendalian hama dalam budidaya cabai itu sendiri. Pengendalian hama yaitu pastinya kita menggunakan ini kan kawan, jaring dan tanaman singkong roti ya. Hama itu sendiri dalam definisi dan pengertian kami yaitu adalah hewan yang tidak diinginkan keberadaannya, yang dimana hewan tersebut dapat merugikan budidaya tanaman yang sedang kita lakukan, semacam itu. Jadi di sini kan kawan, kita menggunakan jaring. Alasan kita menggunakan jaring yaitu karena di sini ada hewan ternak ya kan kawan. Hewan ternak yaitu domba, yang dimana digembala. Domba sendiri pastinya memiliki insting ya untuk makan makanan tanaman yang hijau. Apalagi cabai kayak gini, kondisinya hijau-hijau bagus-bagus kayak gini, dombanya cukup senang. Bahkan ya, domba itu suka sekali ya dengan tanaman cabai semacam ini. Sehingga untuk mengantisipasi ya serangan domba tersebut ya, jika digembalakan kita menggunakan jaring ya. Jadi kita sebagai seorang petani tidak hanya menunggu hama itu menyerang, akan tapi pencegahan perlu kita lakukan ketika kita sudah mengetahui siasat tanda-tanda hama tersebut akan menyerang. Nah, salah satunya kita lakukan dengan penggunaan jaring semacam ini. Jaring yang kita pergunakan tidak perlu jaring yang bagus-bagus ya. Kita menggunakan jaring yang kayak gini, yang sekiranya
domba itu tidak bisa masuk semacam itu kan kawan, dan tidak mau masuk ya kan karena ada jaring semacam ini. Nah, dan di sini kami menalinya dengan menggunakan kabel tis ya kan karena kami tidak mau ribet ya kan kita menggunakan kabel tis, kita tali ya begitu saja. Nah, ini alhamdulillah jaringnya semacam itu, dan ini jaringnya adalah jaring bekas budidaya sebelumnya, sehingga biaya yang kita keluarkan kecil ya kan kawan ya, semakin irit lah semacam itu. Nah, domba itu pastinya kalau sudah kayak gini tidak mau masuk ya kayak gitu kan. Tapi kemarin kita juga melihat domba yang masuk ya kan kawan, karena mungkin karena apa, pemasangan jaringnya kurang ketat atau bagaimana ya kan domba itu masuk yang, tapi dombanya adalah domba cempe ya kan masih cempe. Nah, itu masuk, untungnya tidak memakan cabai yang kita budidayakan di bagian sini, akan tetapi masih memakan tanaman yang kedua ya, selain cabai, tanaman ini kan kawan yang kita pergunakan untuk perlindungan ya, dimana ini tanaman kedua budidaya kita yaitu adalah tanaman singkong roti, yang dimana ini kita pergunakan untuk mengendalikan domba yang dari luar masuk ke dalam. Nah, tujuannya agar domba itu semisal sudah masuk, domba tersebut memakan tanaman ini terlebih dahulu sebelum menyerang tanaman cabai rawitnya. Jadi domba tersebut nanti ya memakan semacam ini, dan ini kemarin alhamdulillah berhasil ya, banyak ada beberapa cempe yang masuk memakannya, yaitu memakan daun singkong ini. Dan di sisi lain juga daun singkong semacam ini kan kawan, itu kita bisa menghasilkan sebuah pendapatan ya, pendapatan tambahan. Selain membudidayakan cabai, daun singkong ini juga bisa menjadikan pendapatan tambahan, yang dimana nanti kalau daun singkongnya sudah mulai membesar, kita panen bagian pucuknya, kita jual ke pasar ataupun orang yang membutuhkan ya kan kawan. Biasanya rumah makan Padang suka sekali ya kan kawan. Nah, jadinya kita selain membudidayakan cabai juga membudidayakan singkong ini kan kawan, semacam ini. Nah, jadi itulah manfaat ya ketika kita mengendalikan ya, pencegahan yang kita lakukan ketika sebelum hama tersebut menyerang kan kawan, sehingga hama tersebut masih bisa tertangani, tidak menyerang tanaman yang kita budidayakan. Nah, ini adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan kan dalam membudidayakan tanaman cabai ya kan kawan, ataupun tanaman yang lainnya. Kami dengan memanfaatkan semacam ini, harapannya lahan-lahan yang kecil semacam ini ya, selain daripada tidak berguna kan bisa menghasilkan pendapatan dan juga bisa melindungi tanaman yang kita budidayakan. Dan di sisi lain juga ya kawan-kawan, bisa tanamannya jauh lebih aman dari serangan hama yang dari luar ya, ataupun ya ini ya kawan-kawan, tanaman singkong kayak gini itu kita pergunakan agar mencegah hewan-hewan yang menyerang tanaman cabai yang berupa hama-hama kecil, serangga. Nah, itu harapannya ketika ada tanaman singkong semacam ini itu bisa istilahnya kalau orang sini bilang mencok, atau lebih ke apa ya, lebih menghingga ke tanaman singkong terlebih dahulu sebelum menyerang tanaman cabai. Nah, itulah manfaat ketika kita melakukan pengendalian hama dengan cara mekanis dan dengan cara alami lah ya, mekanis alami ya kan kawan, semacam itu. Kalau ini adalah pengendalian hama dengan menggunakan cara mekanis ya kan kawan, kita menggunakan alat berupa jaring yang dipergunakan untuk untuk melindungi serangan dari luar. Dan ini singkongnya ini kita menggunakan stekan singkong sendiri kan kawan ya, yang berasal dari tempat budidaya kami yang ada di rumah. Jadi kita memanfaatkan kemampuan alam ya, jadi kita biayanya cukup murah kan kawan, apalagi kalau kawan punya singkong kayak gini ya, muter lah kan kawan ya, muter untuk lahan budidaya kawan ya, untuk bagian samping-sampingnya, menjadikan kan
menjadikan penghasilan tersendiri ya kan bagi kawan-kawan, ketika selain mengendalikan juga ada tambahan pendapatan. Nah, daun singkong ini kita pilih sebagai tanaman untuk pengendalian hama karena yang pertama, satu, daun singkong ini pastinya kan kawan memiliki getah ya kan. Nah, kalau kalian lihat, nah ini getah ya, salah satu hama ya kan kawan, ketika memakan dedaunan, ketika daun tersebut mengeluarkan getah, ini menjadikan hama itu tidak suka untuk memakan daun tersebut. Dalam artian ya, ini bisa digunakan sebagai pencegahan, karena ketidaksukaan hama memakan daun tersebut menjadikan hama pergi dari tempat tersebut kan kawan, semacam itu. Sehingga kami sangat suka ya kan dengan daun singkong ini. Dan di sisi lain juga, daun singkong juga bisa dijual atau memiliki nilai ekonomis, sehingga ya bisa menjadikan pendapatan lebih ya. Selain mengendalikan juga kita dapat pendapatan semacam itu ya. Dan ini sifat daun singkong ya, ketika dimakan ya batangnya itu mengeluarkan getah, yang dimana getah ini adalah getah pertahanan dari daun singkong itu sendiri ya, alami ya kan kawan, alami dari daun singkong itu sendiri. Jadinya yang jelas memberikan efek kepada hama-hama. Jika ada yang memakannya, pastinya memiliki rasa yang tidak enak atau tidak disukai oleh hama tersebut. Oh ya kan kawan, yang perlu diingat dalam membudidayakan ini, kawan-kawan harus kendalikan daun singkongnya juga. Dalam artian jangan sampai daun singkong terkena kutu-kutuan dan lain sebagainya. Nah, pengendaliannya dengan apa? Dengan cara dipanen terlebih dahulu kan kawan, semacam itu. Nah, jadi kita memanen, kita juga mengendalikan, sehingga memperoleh pendapatan, daun singkongnya hijau-hijau, bisa mengendalikan tanaman cabenya ya, sehingga keuntungannya double. Dan oke kan kawan, itu dulu mengenai tentang sedikit penjelasan bagaimana cara pengendalian secara mekanis dan secara alami ya. Selain memperoleh pendapatan yang lebih, juga kita bisa mengendalikan tanaman budidaya cabai kita. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa menambah wawasan, informasi, dan pengetahuan bagi kawan-kawan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.